Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aura Safaudia dengan NIM V8424023. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana penggunaan aplikasi The Beaver dan kita juga akan mencoba mengerjakan beberapa contoh soal di aplikasi The Beaver itu menggunakan PostgreSQL. Nah, sebelumnya kita buka dulu aplikasi The Beaver-nya. Dan ini merupakan tampilan dari aplikasi Beaver-nya. Dan sebelumnya saya sudah pernah mengkonekkan eee, PostgreSQL ini di aplikasi The Beaver. Nah, bagi yang belum pernah mengkoneksikan PostgreSQL-nya di aplikasi The Beaver, bisa dengan cara kita klik ini yang kayak colokan ini, terus kita klik, kita pilih yang PostgreSQL, lalu next, di sini kalian bisa centang show all database, lalu kalian masukkan passwordnya dan kalian klik finish. Nah, kalau sudah, nanti bentuknya akan seperti ini. Dan ini belum, PostgreSQL ini belum terkoneksi ya. Jadi, ini tinggal kita konekkan aja dengan cara klik kanan, lalu kita pilih yang connect. Kita tunggu. Nah, kalau udah ada tanda hijau di sini, itu artinya PostgreSQL itu sudah terkoneksi dan bisa langsung digunakan. Nah, di sini kita klik yang ini drop down, lalu kita ke database. Nah, di sini kita akan buat database baru dengan cara klik kanan, lalu create new database. Lalu di sini kita kasih nama database-nya adalah UAS SQL, lalu oke. Nah, kita tunggu dulu. Nah, lalu ini kita drop down lagi di UAS SQL, lalu kita ke skema. Nah, di skema ini kita buat skema baru. Caranya sama, yaitu kita klik kanan, lalu create new schema. Ini kita kasih nama data transaksi. Lalu oke. Kalau sudah, di sini saya memiliki file yang berisi beberapa tabel data transaksi yang akan kita gunakan dan kita masukkan ke dalam, ini skema data transaksi. Caranya adalah, ini kita klik yang file, lalu open file, lalu kita mau masukin data 3 dan kita open lagi, open file. Oke, setelahnya ini kita data transaksinya ini kita buat default ya. Caranya adalah klik kanan, lalu set as default. Nah, lalu kita akan membuat script baru, yaitu dengan klik kanan, lalu SQL editor, lalu new script. Nah, data yang tadi di sini, ini kita pindahkan ke sini. Dengan cara CTRL-A, CTRL-C, lalu kita pindahkan ke sini, lalu kita coba execute ya. Execute-nya bisa pakai ini atau CTRL Enter. Oke, ini udah, tinggal kita masuk yang ke sini. Ini kita masuk, kita copy, kita masukin ke sini. Di bawah sini. Yang baru kita masukin tadi ini kita blok ya. Lalu kita execute dengan CTRL Enter. Kalau udah, kita ke data transaksi. Lalu ini kita drop down. Lalu ini kita ke tabel. Lalu di sini udah ada data-datanya nih yang bisa kita gunakan untuk mengerjakan contoh-contoh soal nanti. Nah, untuk mengerjakan contoh soalnya ini, kita klik yang data transaksi lagi kayak tadi. Lalu klik kanan. Lalu kita buat script baru, SQL editor, lalu new SQL script. Nah, kita akan mengerjakan soalnya. Kita kasih soal satu. Yang dimana soal pertama itu adalah
menampilkan daftar jenis golongan darah atau blood type yang unik dari tabel user agar kita tahu golongan darah apa aja yang dimiliki oleh user. Nah, di sini kita disuruh membuat daftar jenis golongan darah. Caranya adalah select, lalu distinct. Nah, di sini kita pakai distinct karena kita tuh mau menghilangkan data yang sama atau duplikat pada kolom yang ingin ditampilkan. Nah, jadi di sini select distinct yang mau ditampilkan adalah blood type, lalu from from-nya ini tadi dari user. Dari kolom user, lalu kita titik koma, lalu kita ini aja, execute langsung. Nah, di sini udah muncul nih blood type-nya. Di sini ada yang golongan darahnya B+, O-, AB, AB-, O+, A+, B-, dan A-. Nah, walaupun terdapat banyak pengguna dalam golongan darah yang sama, tapi hasilnya tidak ditampilkan secara berulang. Nih, kayak di sini nih, di user, di tabel user, ini kan golongan darahnya nih. Lalu, di sininya kan dituliskannya tidak berulang. Nah, kita akan lanjut ke soal kedua. Soal kedua, yaitu di mana menampilkan data seluruh transaksi yang memiliki nilai diskon lebih besar dari 0. Nah, di sini kita akan memasukkan rumusnya kayak tadi, select, dan kita pakai bintang. Kenapa kita di sini pakai bintang? Karena kita tuh mau menampilkan seluruh kolom pada tabel transaksinya. Jadi, habis itu kita ketik from transaction, lalu where eh, where discount itu. Nah, di sini where discount lebih besar dari 0, ini untuk transaksi yang memiliki nilai diskonnya itu lebih besar dari 0. Terus tinggal kita execute aja dengan cara CTRL enter. Nah, di sini udah keluar nih hasil seluruh data yang memiliki diskon lebih besar dari 0. Nah, bagaimana sih cara mengetahui? Yaitu kita bisa lihat nih di data transaction ya. Kita cari data transaction. Nah, di sini ini kan diskonnya ada yang masih 0, 0, 0, 0, 0. Nah, sedangkan di sini udah nggak ada. Jadi, di sini diskonnya tuh lebih besar dari 0. Lanjutnya soal ketiga. Soal ketiga yaitu menampilkan nama mobil atau name dan tahun produksinya atau year dari tabel cars khusus untuk mobil yang diproduksi di atas tahun 2020. Nah, di sini kita berarti masukkan select. Lalu tadi kan yang diminta itu nama, name, dan tahun dari dari kolom dari tabel cars where year-nya itu di atas lebih dari 2020, di atas 2020. Lalu tinggal kita enter, cetak enter. Nah, ini udah keluar nih tipe-tipe mobil yang di atas 2020. Ada i4, iX, XM, X4M, dan sebagainya. Selanjutnya kita akan lanjut ke soal ketiga. Soal keempat, maaf. Yaitu menghitung berapa jumlah total pengguna atau user yang berjenis kelamin perempuan atau female yang terdaftar di dalam tabel cars. Nah,
kita tinggal masukkan di sini. Berarti di sini itu kita diminta menghitung jumlah pengguna yang berjenis kelamin perempuan yang terdaftar pada tabel user. Berarti kita masukkan select. Lalu di sini kita pakai count, kasih bintang. Eh, nah, kenapa di sini count dikasih bintang? Karena kita tuh mau menghitung jumlah seluruh baris yang memenuhi kondisi tersebut. Lalu kita masukkan as jumlah perempuan. Kenapa di sini pakai as jumlah perempuan ini nanti untuk nama kolomnya. Kita akan lihat di hasilnya nanti. Lalu tadi from tabel users where gendernya itu tadi yang dicari adalah female. Lalu tinggal kita execute aja. Oh, nah, di sini udah keluar nih hasilnya, yang dimana menunjukkan bahwa jumlah pengguna perempuan itu ada sebanyak 43. Nah, as jumlah perempuan itu nanti ini jadi nama kolom di sini. Kalau kita nggak pakai as jumlah perempuan, nanti hasilnya akan jadi kayak gini. Nah, jadi hasilnya cuma count doang. Jadi kita tambahkan as jumlah perempuan. Oke, kita akan lanjut ke soal nomor 5, yang dimana kita akan mencari berapa total pendapatan kotor dari seluruh transaksi pembelian barang. Nah, di sini kita pakai kolom price pada tabel transaction. Kita masukkan dulu seperti tadi, select. Lalu, karena kita mencari berapa total pendapatan, kita pakai sum untuk menjumlahkannya. Lalu tadi kita kan pakai kolom price. Kita masukkan di sini price. Ini kita pakai sum price itu karena kita akan menjumlahkan seluruh nilai pada kolom price. Nah, lalu kita tambahkan as total gross from transaction. Lalu kita kasih titik koma. As total gross ini untuk nama kolomnya. Dan ini kita dari tabel transaction. Tinggal kita execute aja dengan CTRL. Enter. Kalau nggak bisa kita blok. Ini biasanya agak error. Kita blok lalu kita CTRL enter. Nah, di sini udah ada nih total pendapatan kotornya itu ada di 4.428.500.000 rupiah. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke soal nomor 6, yaitu di mana kita akan mencari tahu berapa nominal gaji atau salary tertinggi dan nominal gaji terendah dari karyawan dari tabel user job. Berarti di sini kita akan cari gaji tertinggi dan terendahnya. Caranya yaitu kita masukkan di sini slot. Lalu karena kita mau cari yang tertinggi dan terendah, berarti kita pakai max dan min. Kita masukkan dulu yang max, lalu salary atau gajinya. Terus di sini kita ganti nama kolomnya tadi as gaji tertinggi. Lalu kita koma, kita masukkan yang minimnya, min salary, ini gajinya. Lalu as gaji terendah. Lalu tadi kita nyari dari tabel user job ya. From user job. Lalu titik koma. Lalu tinggal kita CTRL enter. Nah, di sini udah keluar nih. Gaji tertingginya itu di tabel user job itu ada di 20 juta. Dan gaji terendah dari
tabel user job itu ada di 6 juta. Selanjutnya, kita akan lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 7. Yang di mana kita tuh disuruh menghitung rata-rata harga dasar atau base price barang dari seluruh data pada, tabel transaction. Nah, berarti kalau menghitung rata-rata kita akan pakai average. Nah, kita masukkan lagi select, lalu kita masukkan round. Nah, kenapa di sini kita pakai round itu agar hasilnya tuh lebih mudah dibaca. Lalu kita masukkan tadi karena rata-rata kita masukkan average. Lalu tadi kita kan mau cari rata-rata harga dasar ya, atau base price. Lalu kita kasih koma, lalu kita kasih nol. Nah, kenapa kita kasih nol di sini setelah tanda koma itu agar hasil rata-ratanya nanti itu dibulatkan tanpa angka di belakang koma. Terus ini kita tutup kurung, lalu kita masukkan S rata-rata harga. Romnya tadi dari tabel transaction. Lalu tinggal kita execute aja. Nah, ini udah keluar nih rata-rata harganya nih base price-nya yaitu ada di 16.300 sekian. Nah, kalau misalnya kita nggak pakai ini, nggak pakai nol, itu nanti bakal banyak koma-komanya. Misalnya nih ya, kita ganti di sini 3. Ini kita cetak enter aja. Nah, di sini kan bakal ada nih di belakang ini jadi kan jadinya panjang banget ya 16 juta sekian sekian koma 77. Jadi nggak bulat kan angkanya. Nah, makanya kita ganti di sini nol saja. Nah, ini kan ini lebih mudah dibaca. Nggak kebanyakan apa yang di belakang koma. Kita akan lanjut ke soal nomor 8 yaitu tampilkan daftar judul pekerjaan atau title beserta jumlah orang yang bekerja di posisi tersebut berdasarkan tabel user job. Oke, berarti kita di sini diminta menampilkan daftar judul pekerjaan beserta jumlah orang yang bekerja pada setiap posisinya. Kita masukkan dulu select, lalu kita masukkan title, lalu koma, lalu count, lalu di sini kasih title. Nah, kenapa di sini kita masukkan count lalu title? Ini karena kita akan menghitung jumlah data pada setiap judul pekerjaannya. Lalu kita kasih nama kolomnya itu S jumlah karyawan. Lalu kita biar rapi kita kasih bawahnya aja dengan cara gini. Lalu kita kasih tab. Kita pencet tab. Ini kita masukkan tadi kan dari tabel from user job. User job. Lalu di bawahnya ini kita tambahkan group by. Nah, kenapa di sini kita tambahkan group by title? Karena kita akan mengelompokkan data berdasarkan judul pekerjaan yang sama. Setelah itu kita kasih titik koma dan kita execute dengan cara CTRL enter. Nah, di sini udah ada nih. Di sini ada title-nya, ada jumlah karyawannya juga nih. Seperti web developer ada 17, data engineer 10, quality assurance ada 14, IT security ada 5, dan selanjutnya. Nah, di mana hasilnya ini menampilkan setiap posisi pekerjaan itu beserta jumlah karyawan yang bekerja pada posisi tersebut. Nah, setiap barisnya itu mewakili satu pekerjaan nih. Sedangkan kolom jumlah karyawan ini menunjukkan jumlah orang yang ada pada pekerjaan tersebut. Kita akan lanjut ke soal nomor 9. Soal 9. Di mana soalnya adalah kita menampilkan rata-rata gaji atau salary untuk setiap posisi pekerjaan atau title, lalu urutkan hasilnya dari rata-rata gaji yang paling besar ke paling kecil. Jadi kita akan tampilkan rata-rata gaji,
terus pada setiap posisi pekerjaan, lalu kemudian kita akan mengurutkan dari rata-rata gaji tertinggi ke terendah. Oke, seperti tadi kita masukkan select, lalu title, lalu kita masukkan round, karena kita mencari rata-rata kita pakai average, kita juga mau mencari rata-rata gajinya kita masukkan eh, salary, lalu di belakang koma di belakang ini kita kasih koma dan nol, lalu kita kasih nama kolomnya adalah as average salary dari dari tabel user job. Lalu di bawahnya kita isi tadi kan title-nya ya, berarti kita group by title, lalu di bawahnya lagi kita masukkan order by average salary. Nah, di sini group by title ini untuk mengelompokkan data berdasarkan posisi pekerjaannya. Sed Nah, kalau sedangkan as average salary ini untuk nama kolomnya, lalu order by average salary descending. Ini DESC itu artinya descending. Nah, ini digunakan untuk mengurutkan hasil dari rata-rata gaji tertinggi ke terendah. Nah, kalau di sini DESC itu adalah descending, di mana dia akan mengurutkan dari terbesar ke terkecil. Kalau ascending itu dari terkecil ke besar. Nah, di sini tinggal kita run aja dengan cara CTRL enter. Nah, lalu di sini udah ada hasilnya nih. Di mana posisi yang berada pada baris paling atas merupakan pekerjaan yang dengan gaji rata-rata paling tinggi. Nah, sementara itu posisi yang paling bawah ini memiliki rata-rata gaji paling rendah. Yang di mana paling tinggi itu rata-rata gajinya adalah data analis, lalu ada dilanjut dengan IT security, web developer, dan yang paling rendah adalah DBA. Oke, kita akan lanjut ke soal terakhir atau soal nomor 10. Yang di mana dari tabel transaction, kita buka dulu tabel transaction. Nah, di sini dari tabel transaction itu kita diminta untuk menampilkan nama barang atau item name ini beserta total harga atau sum price-nya yang dikelompokkan berdasarkan nama barang tersebut. Lalu datanya itu difilter, yang ditampilkan itu hanya untuk barang yang memiliki harga dasar atau base price di atas 5 juta. Berarti di sini kita diminta untuk menampilkan nama barang beserta total harga yang dikelompokkan berdasarkan nama barang harganya itu lebih dari 5 juta. Jadi kita masukkan dulu select. Lalu kita masukkan item name-nya atau nama barangnya, item name, lalu kita kasih sum price, karena tadi kita juga disuruh nyari total harganya, sum price, lalu as total, kita kasih nama kolomnya total harga dari tabel transaction, lalu kita kasih bawahnya tab di sini where di mana base price. Nah, di sini where base price-nya itu lebih dari 5 juta. Nah, di sini where base price-nya lebih dari 6 juta karena data yang memiliki harga dasar kita disuruh cari data yang memiliki harga dasar lebih dari 5 juta. Lalu di sini kita pakai group by item name atau nama barangnya tadi. Oh, titik koma. Di sini kita kasih group by item name itu karena kita akan mengelompokkan transaksi berdasarkan nama barangnya. Lalu tinggal kita execute aja dengan cara CTRL enter.
Nah, di sini udah keluar nih hasilnya, yang di mana hasilnya tuh menampilkan nama barang atau item name dan total harga dari masing-masing barang. Nah, hanya barang dengan di sini nih hanya barang yang harga dasarnya tuh di atas 5 juta rupiah yang masuk ke dalam hasil perhitungan. Yang di mana di sini ada MSI modern yaitu 609 juta. Di MSI ada Asus TUF juga, berarti yang bawah sendiri ini ada MacBook Pro. Itu 988 juta. Baik, sekian, dari saya mengenai dasar-dasar penggunaan The Beaver, dan kita juga tadi udah mencoba mengerjakan 10 soal, di aplikasi The Beaver ini menggunakan PostgreSQL, dan mohon maaf bila ada salah kata ataupun kekurangan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.